Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Polda Jawa Barat mengerahkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk membantu Polres Purwakarta mengungkap pelaku pembunuhan Satpam Sumarna. Jasad korban ditemukan di Waduk Jatiluhur dengan tangan terborgol. Pemirsa, tim di Treskrimum Polda Jabar akan membantu Polres Purwakarta dalam penyelidikan. Sebelumnya, Satreskrim Polres Purwakarta telah melaksanakan gelar perkara dari hasil penyelidikan sementara kasus kematian Satpam Sumarna di Waduk Jatiluhur. Polisi memastikan akan mengungkap pelaku pembunuhan Satpam Sumarna. Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal dunia sebelum ditenggelamkan ke waduk dan ditemukan luka benda tumpul di bagian kepala korban. Ya, di Purwakarta ini sedang dalam proses, kita perintahkan jajaran kami, ini ada Pak Dirkrim juga ya, mereka para penyidiknya sudah sedang dipanggil untuk dilakukan gelar hasil investigasi sementara mulai dari olah TKP ya. Ini tentunya akan menjadi evaluasi kita, tapi kita akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan ini cepat terungkap. Pemirsa, misteri kematian seorang petugas Satuan Pengamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat masih menyisakan banyak tanda tanya. Korban ditemukan mengapung dalam kondisi kedua tangan terborgol di arah belakang. Sejumlah temuan baru dari hasil penyelidikan pun menguatkan dugaan bahwa korban mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Berikut data grafis selengkapnya. Jadi pemirsa, korban ini diketahui bernama Sumarna. Usianya adalah 40 tahun yang bertugas sebagai petugas keamanan objek vital di kawasan Waduk Jatiluhur. Ketika kejadian, korban ini tengah menjalankan piket malam sebelum kemudian dinyatakan hilang. Satu hari kemudian, tepat pada Jumat 24 Juli 2026, korban ditemukan meninggal dunia. Penanganan kasus kini berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kita beralih ke slide selanjutnya, kita akan mengulas bagaimana kronologi dari peristiwa ini. Jadi pemirsa, peristiwa ini bermula pada Kamis malam di tanggal 23 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pos jaga korban ditemukan dalam keadaan kosong, sementara sepeda motornya masih terparkir di lokasi. Ponsel korban tidak bisa dihubungi dan handy-talkie miliknya ditemukan berada di atas sebuah perahu. Kita beralih ke slide selanjutnya. Akhirnya pemirsa, kondisi ini pun memicu rekan kerja bersama dengan warga untuk melakukan pencarian. Dan keesokan harinya di tanggal 24 Juli 2026 korban ditemukan mengapung di perairan Waduk Jatiluhur dan langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Karena pemirsa, ketika ditemukan kedua tangan korban ini dalam kondisi terborgol ke belakang. Jadi korban juga masih mengenakan seragam satpam yang lengkap. Jadi jenazah ini ditemukan mengapung pemirsa di kawasan Waduk Jatiluhur dan sebelum akhirnya dilakukan evakuasi untuk kepentingan penyelidikan. Karena memang kalau kita melihat juga dari apa yang terjadi ini sangat janggal mengapa bisa dia ditemukan dalam keadaan seragamnya lengkap kemudian juga tangannya terborgol ke belakang sehingga memang sudah sepatutnya pihak polisian dalam hal ini langsung melakukan evakuasi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Nah, ini update dari hasil penyelidikan yang akhirnya berhasil mengungkap sejumlah temuan-temuan baru. Jadi yang pertama pemirsa, polisi ini menemukan adanya luka memar di bagian kepala dan juga ditemukan ada lecet-lecet pada bagian tubuh korban. Nah, akhirnya dari temuan tersebut ada luka di kepala, kemudian juga lecet di tubuh korban. Penyidik ini menduga korban mengalami tindak kekerasan sebelum meninggal dunia. Bahkan juga ada dugaan lainnya pemirsa, yaitu jasad korban dibuang ke waduk setelah korban meninggal. Jadi memang kita bisa melihat ini dugaannya ada bagian dari perencanaan pembunuhan atau misalnya upaya untuk menghilangkan jejak pembunuhan dan tentunya terkait dengan hal ini memerlukan pengusutan lebih lanjut pemirsa karena tidak hanya jika memang ini pembunuhan dan benar korban ini meninggal sebelum ia dilemparkan kemudian ke Waduk Jatiluhur, maka kapan pembunuhan ini dilakukan ini tentunya juga bisa diselidiki ya dari hasil autopsi pasti bisa mendeteksi kira-kira kapan pembunuhan ini dilakukan dan juga apa motifnya. Nah pemirsa, di slide selanjutnya kita melihat bagaimana hingga kini proses penyidik ini masih terus dilakukan dan sejauh ini ada dua kemungkinan yang disebutkan oleh penyidik yang menjadi penyebab dari peristiwa
yang ini, yaitu yang pertama adalah dugaan yang berkaitan dengan vandalisme. Nah, pemirsa, jadi kalau vandalisme ini korban disebut sempat menegur sekelompok pemuda yang diduga melakukan vandalisme di kawasan waduk. Ini sebenarnya hal yang sering terjadi ya, dan apakah ini hal yang salah atau benar? Jelas ini hal yang tidak salah, karena sebagai satpam tugasnya adalah untuk melakukan pengamanan. Jadi ketika memang dugaan pertama ini terjadi, satpam menegur pemuda yang melakukan vandalisme, maka hal ini juga hal yang seharusnya dilakukan oleh satpam, dan masa itu menjadi hal yang menjadi penyebab ia kemudian dibunuh oleh pemuda tersebut. Kemudian pemirsa, untuk dugaan kedua mengarah pada kemungkinan korban ini terlebih dahulu menjadi sasaran kekerasan sebelum akhirnya jasadnya dibuang ke perairan Waduk Jatiluhur. Nah, kira-kira kalau misalnya dari dua kemungkinan ini pemirsa, mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih mungkin terjadi? Apakah memang vandalisme atau memang ada dugaan pembunuhan seperti yang disebutkan oleh pihak kepolisian berdasarkan dari hasil autopsi. Nah, oleh karena itu pemirsa, untuk bisa mengungkap penyebab pasti dari kematian korban, polisi telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan. Apa saja rangkaian penyelidikannya? Mulai dari olah tempat kejadian perkara, ini menjadi hal pertama yang penting. Kemudian juga paralel autopsi dan juga pemeriksaan forensik ini dilakukan secara bersamaan. Sejauh ini juga untuk update dari proses penyelidikan, polisi ini sudah memeriksa sedikitnya ada 15 orang saksi. Tentunya saksi ini adalah pihak-pihak yang berada di sekitar kejadian, dan tentunya untuk pendalaman lebih lanjut tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, baik itu misalnya dokter maupun ahli-ahli lainnya. Kemudian juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menelusuri aktivitas terakhir korban sebelum akhirnya korban ini dinyatakan hilang. Nah, ini juga penting yang untuk mengetahui kira-kira dari mana korban berada hingga akhirnya berada di Waduk Jatiluhur ini. Lalu juga yang tidak kalah penting, penyidik juga terus mengumpulkan barang-barang bukti. Barang-barang bukti kan menjadi salah satu bagian yang kemudian apabila diverifikasi menjadi alat bukti dan bisa diakui keabsahannya di persidangan. Pasti barang bukti juga nanti akan dicocokkan dengan keterangan dari saksi-saksi. Kita tahu ya tadi sudah ada 15 saksi yang diperiksa. Jadi emang apabila memang hal tersebut berkaitan, maka barang bukti tersebut nantinya bisa menjadi alat bukti. Nah, hingga saat ini pemirsa, polisi masih belum menemukan dan juga mengumumkan adanya tersangka dalam kasus tersebut, meskipun sudah cukup banyak orang yang diperiksa, kemudian juga pendalaman terhadap bukti-bukti dan lainnya. Ini sudah hampir 1 minggu ya, kita belum melihat adanya tersangka yang diumumkan. Oleh karena itu pemirsa, kita juga terus harus mendalami terkait dengan kasus ini, update-nya seperti apa, karena jika memang yang terjadi adalah dugaan kedua ya, tadi kan dugaan pertama vandalisme, yang kedua adalah dugaan pembunuhan, jelas ini bukan hal yang bisa dibenarkan, dan yang menjadi pertanyaan mengapa hingga saat ini belum ada dugaan-dugaan mengenai siapa sosok yang melakukan pembunuhan atau aksi apa yang kemudian dilakukan hingga akhirnya membuat Sumarna ini berakhir meninggal dunia di Waduk Jatiluhur. Nah, pemirsa, ini ada pernyataan dari ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Dirinya ini curiga kalau misalnya ada rencana cerdas di balik tewasnya Sumarna, satpam yang ditemukan tewas di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Jadi menurut Reza, pelaku ini dinilai memiliki kecerdasan untuk bisa membersihkan diri mereka dari pertanggungjawaban pidana dengan perlakuan sedemikian rupa terhadap tubuh korban. Atau para pelaku ini cukup cerdas ya, tentang bagaimana cara yang bisa mereka lakukan untuk meminimalkan tertinggalnya bukti pada tubuh korban. Yaitu mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah pembelajaran yang keliru, adalah dengan mencoba menenggelamkan tubuh korban sedemikian rupa, mencelupkan tubuh korban ke dalam air. Tampaknya itu merupakan manifestasi bahwa mereka sekali lagi punya kecerdasan untuk membersihkan diri mereka dari pertanggungjawaban pidana. Kecerdasan sedemikian rupa yang kemudian diaktualisasikan dengan perlakuan sedemikian rupa terhadap tubuh korban, saya tafsirkan itu sebagai sebuah bentuk kematangan tentang bagaimana mereka melakukan aksi perencanaan. Jadi seandainya diharuskan untuk berspekulasi apakah ini merupakan sebuah kejahatan sifatnya spontan atau tidak ada perencanaan, maka saya cenderung untuk mengatakan ini memang merupakan sebuah kejahatan yang terencana yang manifestasinya sekali lagi adalah dengan perlakuan sedemikian rupa terhadap tubuh korban guna menghilangkan jejak kejahatan atau bukti-bukti di tubuh korban. Pemirsa, Perum Jasa Tirta II Jatiluhur membantah isu tidak ada CCTV di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Satpam Sumarna di Waduk Jatiluhur. Sebelumnya, kepolisian dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan tidak ada CCTV di lokasi.
Pihak PJT 2 Jatiluhur menyebut ada 27 kamera CCTV yang terpasang di sejumlah titik strategis objek vital Waduk Jatiluhur. 3 kamera berada di kawasan Ubruk dan rekamannya telah diserahkan kepada penyidik kepolisian sebagai bagian dari proses penyelidikan. Tapi lokasi kejadian pembunuhan Satom Sumarna disebut berada di luar jangkauan pantauan kamera pengawas yang berjarak sekitar 2 km. Kami di Waduk Jatiluhur ada 27 CCTV. Jadi bukan tidak ada, tapi ada 27 CCTV dan letaknya tersebar. Lokasi yang ada di Ubruk, di Radical Gate, itu ada 3 CCTV di sana yang beroperasi dan sudah diambil oleh polisi rekamannya. Sedangkan lokasi kejadian yang terjadi itu adalah di luar jangkauan CCTV karena memang jaraknya sekitar 2 km dari CCTV. Jadi bukan berarti kamu tidak ada CCTV, ada CCTV-nya yang menyorot pada lokasi yang objek vitalnya yang strategis. Tidak hanya kasus kematian Sumarna yang janggal pemirsa, ada juga kasus kematian dari Sutrimo, yaitu Karungga dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang masih menuai kejanggalan dan juga misteri dan harus diusut lebih lanjut. Selengkapnya akan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.